Alhamdulillah senang sekali ya teman-teman semua yang mayoritas hadir di sini itu adalah pembelajar-pembelajar sejati. Karena rata-rata nih dari privat RFF LOP ini kebanyakan, dan juga ada Bunda Eka ya dari Insan Mulia yang ada di offline ya. Dan keajaiban-keajaibannya luar biasa yang sepertinya sebelumnya itu ndak masuk logika gitu ya. Apa iya sih saya bisa melembut gitu ya? Apa iya saya bisa ajaib? Dan termasuknya Bunda Eka tadi menyampaikan lulus PPG ya. Belum dibocorin ke saya, tapi langsung dibocorin ada di privat RFF. Mbok. Ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini adalah merayakan Milad Arta ya yang kedua. Saya pribadi mengucapkan selamat ya. Selamat Milad untuk Arta yang sebenarnya adalah untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti pembelajaran demi pembelajaran yang di sana adalah temanya RFF ya, melepas, karena pembelajaran dari Arta MR ini sebenarnya berfokus ada di privat RFF LOP. Kemudian memberikan ada pembelajaran lagi di RMR ya, di RMR di rahasia magnet rezeki. Nanti membahasnya kemarin-kemarin itu ya, jadi membahasnya per jurus kan ya. Misalnya RMR 1 membahas berapa jurus, RMR 2 gitu ya, RMR 3 gitu. Nah setelah ada SMR akhirnya ya ke SMR, THMR gitu ya. RMR belum tayang kembali, RMR Arta gitu ya. Kemudian fokus ke privat RFF LOP yang seperti di offline ya, Insan Mulia Bimbingan Magnet Rezeki yang berpusat ada di Batang ya pas sekarang. Alhamdulillah juga semakin diminati, semakin dicintai. Insya Allah ya, kemarin juga ada kolaborasi dengan Ustadz Ahmad tentang membahas tentang kesehatan yang antusiasnya luar biasa, dan ada produk yang seperti herbal tetapi ampuh gitu ya, ampuh dengan harga yang sangat ekonomis, kemudian bisa mengatasi banyak persoalan-persoalan dari kesehatan itu menjadi lebih ajaib seperti itu ya. Kemarin ada narasumber dari Ustadz Ahmad ya, berasal dari Bandung gitu ya. Nah, hakikat kekayaan inilah yang dibahas pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bunda Pita. Bagaimana kita bisa ajaib ya, kemudian kita meraih kekayaan secara Allah sebenarnya ya. Kemudian kita bisa untuk melipatkannya kembali ya, melipatkannya dengan apa? Dengan emas ya, emas dinar Khairul Raziqin. Nah, diawali pada waktu kita akan meraih kekayaan itu ya, kita harus ada menyertakan ya, menyertakan nama Allah, kemudian menyertakan ada amalan-amalan langitan, karena ada hadisnya dari Rasulullah, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma aliman muta'aliman ya. Tadi terjemahannya yang disampaikan oleh Bunda Pita bahwa dunia itu seisinya dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, kecuali hanya dua, yaitu zikrullah, selalu mengingat Allah, dan aliman muta'aliman ya, saling memberikan pembelajaran, saling memberikan ada edukasi ya, saling memberikan di sini ada motivasi-motivasi ilmu gitu ya. Jadi yang dicintai Allah itu hanya dua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengejar kekayaan ya, kemudian tidak mau mengingat Allah, tidak mau dibersamai dengan ilmu yang sebenarnya ilmu ini adalah untuk menambah keimanan gitu ya, karena ada zikrullahnya tadi, maka nanti yang terjadi adalah laknat. Laknat ini bisa jadi kekayaannya tidak melanggeng seperti itu ya, karena ada punishment ya. Punishment ini adalah seperti teguran gitu ya, teguran yang sebenarnya itu awalnya dari diri kita sendiri yang tidak mau menyertakan saat meraih kekayaan itu ya, dengan ada zikir mengingat Allah dan aliman muta'aliman ya. Nah alhamdulillah yang ada di privat RFF LOP ini dalam meraih kekayaan gitu ya, ada zikirnya ya, zikirnya dengan ada Al-Fatihah, Al-Waqiah ya. Nah terkenalnya Al-Waqiah adalah surat percepatan rezeki gitu. Ya sangat cocok sekali gitu ya.
sangat cocok dengan adanya kita melakukan riadoh atau tirakat gitu ya, tirakat kaya gitu ya, tirakat kaya yang sebenarnya pada waktu orang awam ya, orang umum gitu ya, orang umumnya pada waktu mendengar gitu ya, tirakat kaya gitu ya, tirakat kaya di dalam benaknya itu langsung mindsetnya adalah kaya materi nih gitu, kaya uang nih gitu kan. Waduh, motivatornya gitu kan. Bunda Susan ini yang offline ya, yang offline misalnya gitu ya. Ada toko, ada ini ya, usaha yang lain ya, ada percetakan gitu kan. Ya ada banyak usaha, apalagi sekarang ditambah dengan aktifnya emas gitu. Emas dinar khairul rasikin. Wah, Masya Allah gitu kan. Jadi akhirnya menjadikan ada seperti menggambarkan gitu ya, menggambarkan kata karyawan saya seperti ini. Bunda kan menjadikan contoh gitu kan, bagaimana meraih kekayaan itu melalui ada jalan zikir gitu kan, dengan jalan menyampaikan ilmu gitu. Jadi hadis tadi itu sangat tepat, maka menjadi landasan untuk saya. Ya artinya malunatun malunun itu tadi gitu ya. Jadi pada waktu saya akan meraih kekayaan nih, tapi saya tidak ada zikir. Benar saja saya banyak penyakit. Benar saja saya rumah tangganya tidak bahagia gitu. Karena apa? Tidak ada langitannya gitu ya. Tidak ada yang meleverage untuk bisa menaik level energinya. Yang ada energinya rendah terus. Ya amarah ya. Kemudian juga kalau diomongin orang ya, dihina orang langsung membenci gitu kan. Tidak mudah memaafkan, kemudian kecewa luar biasa, kepahitan, ada bersarang di dalam hati gitu. Maka yang terjadi adalah banyak energi-energi sampah yang di dalam diri, yang pada saat itu ya saya usia 35 tahun saja gitu. Banyak sekali penyakit-penyakit ya tidak sehat di dalam diri itu mendera banyak sekali. Ya, kemudian tampilan juga tidak semudah ini gitu ya, kusut gitu ya. Kata Bunda Eka, lu Bunda Susan dulu tuh tidak putih kayak gini ya. Dulu tuh beda gitu. Kayak umur 35 tahun Bunda Susan. Ya, kalau sekarang beda gitu ya. Wah, apalagi nih tadi ya. Tadi ini kita ada ikhtiar senam sama Bunda Murti gitu ya. Saya bilang sama menantu saya, nih saya Bunda tampil nih 35 tahun. Iya Bun, iya Bun. Pakai celana senam tapi kemudian pakai hem lorek-lorek gitu kan, kota-kota. Wah, baju zaman dulu saya pakai Mbak gitu. Dia keren Bunda gitu. Dan ternyata Bapak Ibu saya ingin bocorkan ya ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin LOP-nya banyak kabul? Pengen ya. Pengen ya, karena LOP ini nanti bisa untuk menarik kekayaan gitu ya. Kan LOP-nya disertai ada zikir kan, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad gitu kan, atau sholawat hakul mubin. Nah, Allah cinta kalau kita LOP kemudian ada zikirnya gitu. Kan kita niru Gurunda bagaimana doanya? Ya, Robbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Tetapi di benaknya gini, kulkas datanglah. Nyambung enggak Robbana atina sama kulkas? Nah zikirnya Robbana atina ya kan, tetapi seltoknya kulkas datanglah gitu kan. Akhirnya saya copy paste gitu kan, saya copy paste gitu ya, saya enggak pakai Robbana atina gitu ya, pakainya sholawat kan enggak apa-apa. Zikir itu adalah suka-suka kita kan, yang cocoknya apa, kliknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar boleh gitu ya. Atau tadi yang kayak Ustadz Nas ya enggak apa-apa, Robbana atina kulkas datanglah kan. Kemudian Bunda Sumarni copy paste, saya udah punya kulkas Pak gitu, saya pengennya uang dan pelanggan gitu kan. Akhirnya gini, Robbana atina fid dunya hasanah, pelanggan datanglah gitu kan ya. Atau uang datanglah gitu ya. Nah ternyata pada saat kita LOP agar cepat terkabul ya Bapak Ibu, di sini letak salah satunya adalah badan kita ya, tubuh kita sehat. Kalau nggak sehat kita nggak bisa LOP Bapak Ibu. Bener dah ya kan. Coba kemarin saya habis umroh itu ya luar biasa karena bisa jadi kurang istirahat gitu ya. Kan detok luar biasa tuh, ada batuk ya, kemudian badan panas gitu kan ya. Ya udah itu kan karena dicuci gitu ya, sekalian lah dicuci gitu. Dari umroh sekalian detok gitu. Tapi setelahnya fresh luar biasa Bapak Ibu, kembali ketemu, wah ini nih Susan Arkanisan nih gitu. Tadinya ya udah nggak bisa LOP. Yang bisa apa Bapak Ibu? Yang bisa dilakukan
istighfar gitu. Istighfar sambil menerima peristiwa itu gitu. Saya terima ya Allah rasa ndak nyaman ini. Gitu kan. Karena apa? Sebagai pembersihan gitu kan. Ya bisa jadi ada banyak bahwa tidak tepat kemarin saya terima ya Allah. Karena ini nanti menjadikan saya lebih fresh lagi. Justru pada saat menerima dan kemudian bahagia, kita lebih plong kan, lalu nanti tinggal doakan orang lain gitu. Kalau udah plong nanti doakan orang lain. Nah pada saat mendoakan orang lainnya apa isinya? Sehatkan dia, muliakan dia, angkat derajatnya. Nah sehatkan ini diperbanyak. Untuk apa? Biar bisa kickback ke kita sehatnya. Ternyata benar Bapak Ibu ada solusi gitu kan. Tiba-tiba saja Bunda Eka ya, Bunda Eka pas ngaji Selasa gini, Bunda ini Bunda minum aja ada ini ya obat-obat yang di rumah gitu ya, herbal yang di rumah apa saja di ini aja Bunda dipakai dulu gitu. Ya saya udah pakai propolis ya. Ternyata ada satu yang saya belum coba adalah kopi ini ya. Kopi yang dari Bunda Eka itu kan, ya produknya dari Bunda Eka. Kemudian saya minum kopi kesehatan, ada ginsengnya ya di dalamnya itu kan. Nah kemudian saya minum 2 kali gitu kan. Kalau secara logika minum kopi malam-malam tidak bisa tidur gitu kan ya. Tetapi ajaibnya tiba-tiba saya kayak nyaman aja gitu. Kemudian kayak centang gitu, centang kayak kayak centang, centang. Kemudian tiba-tiba aja radang menghilang gitu kan, batuk enggak ada gitu. Nah ini ajaibnya gitu ya. Setelah itu kemudian bisa terbuka kembali. Makanya Bapak Ibu sehat itu ya penting sekali ya, penting faktor kita untuk nanti bisa LOP yang lainnya. Nah pada waktu Bapak Ibu masih ada keluhan ya, para ustadz juga menyampaikan pada waktu masih keluhan tidak sehat ya, perbanyak istighfar gitu. Istighfar di sana untuk kita mohon ampunan kepada Allah tentunya dengan bahagia gitu ya. Saya mengucapkan Bapak Ibu di milad ini ya ada banyak yang ajaib ya, sebenarnya banyak sekali ya. Dan Bunda Walyatun ya ini saya ulas ya, hutangnya lunas ya, suami istri selaras ya, Masya Allah ya, kesehatan membaik. Dan banyaknya yang saya lihat itu ya, dari yang tadinya itu temperamen gitu ya, temperamen gitu. Jadi keras gitu ya, keras kepala gitu ya, keras hati bisa jadi ya, omongannya juga nggak bisa melembut gitu ya. Ya contoh tadi Bunda Honsah ya, sebenarnya enggak Bunda Honsah saja kali ya, saya juga bisa jadi gitu ya. Ada juga Bapak Ibu yang lainnya gitu ya. Ternyata sadar, ada energi kesadaran di sana, ada cahaya kesadaran di sana. Saya untuk bisa mengurangi ngegas saya gitu ya, ngegas saya, uring-uringan saya. Bunda Sumarni berasa nih, wah saya ngegas nih. Saya banget itu Saya Bunda. banget gitu ya. Tetapi setelah Bunda dulu. benar dulu ya. Nah, kemudian kita kayak punya kekuatan, ya, punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Saya harus bisa senyum gitu. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu coba yang masih belum bisa menahan amarahnya. Kalau mengaca latihan senyum, gitu. Nah, coba pasangannya yang belum selaras, ya, Bapak Ibu koreksi diri, koreksi, ya. Misalnya yang suami, ya, kenapa sih istriku kok belum bisa manut nih sama saya, koreksi dulu, gitu. Saya kali kalau ngomong ya wajahku tuh tidak menyenangkan nih yang bapak-bapak. Yang istri juga sama yang ibu-ibu nih ya. Coba saya kalau ngomong kali wajahku serem. Saya kayak gitu Bapak Ibu. Akhirnya kalau mengaca saya tuh latihan senyum. Latihan senyum gitu. Oh ternyata kalau ngomong tuh harus kayak gini. Kan pada waktu nggak bercermin nggak tahu ya wajah kita tuh kayak apa kayak gitu kan. Nah, iya kan. Nah, jadi akhirnya latihan senyum kita kayak jadi anak kecil lagi kan. Latihan senyum. Kalau Allah Muhammad gitu kan. Dan pada waktu kita bisa BTS setiap saat. BTS-nya jangan cuma pada waktu doa ya Bapak Ibu ya, jangan pada waktu LOP aja. Nah, ini ketidaktepatannya Bapak Ibu. Ya, coba cek Bapak Ibu yang sekarang ini belum ajaib. Ya, coba cek ya. Di sana banyak energi-energi yang apa namanya saya lihat ya dari aura merah kayak gitu ya, aura merah. Ngadepin siswa keren ya Bunda Ais ya. Jadi ada aura merah minus ya, kalau marah itu kan kalau enggak -3 -4 ya, membakar Bapak Ibu, membakar ya. Membakar apa? Membakar kesehatan, membakar rezeki, membakar kebahagiaan keluarga. Bener Bapak Ibu. Nih yang masih senang marah-marah, Bapak Ibu yang masih senang tersinggung tuh auranya kuning. Saya pernah belajar aura ya Bapak Ibu ya. Merah itu adalah marah itu merah auranya.
gitu. Nah, cepat tersinggung itu orange ya. Nah, pada waktu Bapak Ibu menaik senang zikrullah ya, senang zikir nanti menjadi hijau dan biru. Nah, biru ini udah cinta ibadah. Lalu setelah itu terus di booster zikirnya, RFFLOP-nya lalu menjadi ketenangan ungu. Kayak tadi Bunda Om saya, auranya ungu. Nah, pada saat ungunya ini pertahankan gitu. Aura ungu ini ketenangan ya. Kemudian nanti untuk pada waktu sudah bisa BTS gitu ya, ungu kan tenang, tapi kadang naik turun ya, masih ada ininya levelnya ke ada tersinggung gitu kan ya, kena sedikit ada tersinggung, tapi nanti naik lagi gitu ya. Nah, pada waktu nanti pada bisa plus 6 yang di dalamnya bukan di pintunya ya, itu auranya menuju ke putih. Nah, menuju ke putih ini udah antara bungkus permen dan permennya itu sama-sama manis Bapak Ibu, keren banget ya. Ada apa-apa aja udah keren. Nah, saya berlatih Bapak Ibu, saya berlatih seperti itu. Jadi pada waktu udah menurun ini penjualannya, keren gitu. Udah senyum aja gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan fokus pada menurunnya. Nah, ini kita kan Bapak Ibu seringnya kan kayak gitu kan. Mohon maaf, saya juga dulu kayak gitu. Fokusnya adalah ya kenapa ya nurun ya, ya kenapa uangku segini ya, ya kenapa. Nah, pada waktu Bapak Ibu memberikan atensi, perhatian yang kenapanya gitu kan, maka itu yang terpanggil di sesi berikutnya, menurun terus. Nanti tidak ada solusi. Ini kita bicara energi ya Bapak Ibu ya, jadi halus banget ya, halus banget. Nah, maka kita fokusnya adalah kepada kebahagiaan gitu. Apa deh? Di sweet focus. Misalnya pada waktu Bunda Sumarni ya, kok penjualannya menurun gitu. Ya penjualannya menurun ya. Misalnya Bunda Sumarni penjualannya menurun gitu kan. Nah, jangan dipikirkan kok menurun ya, kenapa sih kok kayak gini ya, ya pemerintah sih, ya orang sih kayak gitu. Disalahkan keadaan, disalahkan orang. Bisa jadi disalahkan Allah gitu kan. Nah, yang terjadi nanti justru Allah makin marah, Allah makin murka gitu kan. Diberikannya terus persoalan demi persoalan. Tetapi coba Bapak Ibu membayangkan gitu kan. Oh keren, nggak apa-apa, nanti juga datang lagi kok. Enggak, ini udah datang kok. Enggak, aku masih punya simpanan banyak. Saya masih punya banyak aktivitas. Nah, jadi pada waktu menurunnya usaha Bapak Ibu misalnya ya, itu bukan segalanya persoalan besar bukan. Tapi itu bagian untuk kita agar kita menaik lagi level pendekatan kepada Allahnya. Gitu Bapak Ibu. Oh kali saya biar lebih dekat lagi sama Allah nih. Berarti saya maksimalkan nih tahajudnya. Berarti saya harus on ini pada waktu privat RFFUP-nya. Berarti saya harus mengikuti nih baju putih, ada air putihnya, membacanya dengan jar dan semangat gitu. Kali iya sih saya kemarin menyepelekan gitu. Jadi akhirnya Allah tidak melihat saya nih sekarang gitu kan. Atau koreksi lagi, ya kali saya kurang sedekah gitu kan, ya kali saya kurang amal kayak gitu. Yang penting ada koreksi di sana. Kemudian mohon kekuatan kepada Allah untuk bisa memberikan ada ya pendekatan lagi yang lebih maksimal ya, untuk memberikan dari tirakat-tirakat kita untuk lebih ditingkatkan lagi semangatnya gitu. Semangatnya makin ditingkatkan lagi. Nah, akhirnya nanti ada solusi datang. Karena pada waktu itu Bapak Ibu tidak dengan panik menanggapi persoalan yang hadir. Tetapi dengan tenang, keren. Enggak apa-apa kok, ini enggak seluruhnya kayak gini kayak gitu. Enggak kemudian ini menjadikan ada harga mati, saya harus maaf ya, harga mati gitu kan. Kalau enggak disiplin kata mohon maaf. Kata-katanya kan harga hidup. harga tidak hidup gitu kan. Bukan harga mati saya harus sedih dengan persoalan ini, enggak. Masih ada banyak kok yang harus saya syukuri kayak gitu Bapak Ibu. Caranya. Nah, kemudian setelah tenang, kemudian di LOP-kan, digambarkan lagi ya bahwa saya ingin seperti ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu udah terjadi kok. Di mana? Di kuantumnya. Kalau sudah mulai ada critical area. Dan saya yakin nanti akan ada seperti ini. Dan tiba-tiba saja besoknya akan ada solusi, akan ada jawaban dari Allah, akan ada perbaikan dari yang sebelumnya itu adalah belum baik. Karena apa? Pada waktu LOP Bapak Ibu menggambarkan kesuksesan. Pada waktu LOP Bapak Ibu di otaknya, di pikirannya itu menggambarkan ada
kesuksesan, keajaiban. Maka otak Bapak Ibu karena sudah rilis nih, sudah rilis ini berarti sudah tidak kepikiran, tidak ngegas, tidak marah, tidak menyalahkan, itu kan rilis nih, ya. Akhirnya otak, pikiran berusaha untuk memberikan ada jawaban. Apalagi didorong lagi dan didorong lagi LOP-nya, akhirnya menghadirkan ada keajaiban. Ini yang terjadi saya kemarin, Bapak Ibu. Satu hari tiba-tiba aja nih Bunda Eka ya 70 juta masuk gitu Bunda Eka. Masya Allah Bunda gitu kan. Masya Allah Bunda, satu hari gitu ya. Ya, itu tadi ya, pada waktu kita mendengarkan ada bungkus permen, jangan proses gitu, jangan proses ke dalam, tapi bogeren gitu ya. Nah ini kurang lebihnya ya Bapak Ibu untuk tambahannya, dan Bapak Ibu yang ada di Privat RFF LOP ya untuk terus bersama, karena tentunya yang sudah ajaib ini pun ya Bapak Ibu yang lain juga pada ajaib ya. Itu nanti Bapak Ibu membutuhkan ada energi lagi untuk menarik keajaiban. Ya kebutuhan kita kan banyak Bapak Ibu ya. Jadi tidak sekedar saat ini gitu kan. Maka makanan rohani itu, makanan spiritual itu ya untuk bisa kita booster kembali ya. Booster selalu rutin karena itu sudah menjadi makanan kebiasaan kita gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan baik kita kemudian untuk menambah energi baik ya. Akhirnya nanti Bapak Ibu keajaibannya itu bisa terjaga gitu ya. Dan tentunya ya kita tidak hanya dunia saja ya yang untuk kita harapkan kebaikan, tapi terutama adalah insya Allah pada saat kita akan dipanggil oleh Allah di hari akhir ya, kita sempat membaca, kita sempat mengucapkan la ilaha illallah, kita sempat membaca itu, ingat karena kita selalu RFF LOP di sana ada bacaan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus seperti itu, akhirnya nanti kita ingat. Karena hari akhir kita itu ditentukan dari kebiasaan kita setiap harinya tuh apa. Zikir enggak? Ingat Allah enggak? Ngilmu enggak? Nah kalau hanya dunia saja, hari akhirnya nanti tidak ingat. Ya, tidak ingat mengucapkan ada kalimat-kalimat Allah. Nah ini yang untuk kita waspadai ya Bapak Ibu. Ya. Kita mohon untuk husnul khotimah. Karena apa? Husnul khotimah ini adalah pahalanya, adalah balasannya, ya ribetnya itu surga, Masya Allah. Ya jadi husnul khotimah udah langsung Bapak Ibu diberikan ada rumah yang sangat menyenangkan, terutama di alam kuburnya diberikan DP, diberikan ada uang muka gitu ya, ada tanda di muka, tanda apa nih? Tanda alam kubur kita nanti dalam keadaan yang tenang, senang, bahagia. Kesenang dan bahagianya seperti pengantin di malam pertama tidurnya pengantin gitu ya, seperti tidurnya pengantin, tenang membahagiakan ya. Insya Allah terhindar dari adab kubur, terhindar dari siksa kubur, dan di sana alam kubur kita bismillah nanti terang benderang, diluaskan, tidak menyempit, karena kita setiap pekannya kita belajar untuk memperluas kapasitas kita gitu ya. Alhamdulillah udah 9:30. Sebenarnya saya mau menambahkan ya, ada materi yang kemarin saya sampaikan. Ini sangat penting sekali ya untuk Bapak Ibu yang belum ajaib, yang sudah ajaib pun ya agar makin ajaib ya. Bagaimana adalah doa kita itu adalah dari rasa kita ya. Dengan versi lain saya pernah menyampaikan rasa kita adalah LOP terampuh kita. Nah, the prayer is the feeling is the prayer. Jadi feeling kita ya, perasaan kita yang bahagia itulah sebenarnya doa kita. Pada waktu doa kita bahagia gitu kan, kita tenang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih. Tetapi pada waktu setelahnya Bapak Ibu marah-marah, pada waktu setelahnya Bapak Ibu pesimis, setelahnya dari LOP, dari setelah doa Bapak Ibu kemudian ada khawatir ya. Kemudian juga ada kecewa apa nih oleh keadaan ya, ndak refleks menyampaikan keren, bahkan peristiwa ndak menyenangkan itu masuk ke dalam kuantum gitu kan, mendendam kepada orang lain, batal Bapak Ibu LOP-nya, nggak jadi melangit, udah terbakar Bapak Ibu. Jadi akhirnya menanyakan, Bunda aku udah ikut terus Privat RFF LOP loh, aku udah ikutin loh Bunda pada waktu tahajudnya, kemudian zikir-zikirnya, saya tuh kurang apa lagi? Ternyata kurang zikir magnet rezeki gitu ya, kata Ustadz Nas ya. Jadi kurang zikir magnet rezeki. Harusnya setiap hari disikirkan. Zikir apa nih? Buka perisai.
Astagfirullahaladzim. Ya, kemudian disambung zikir turun garis kebenaran. Ya Allah, saya yang salah, saya mau belajar. Ampuni saya, mau belajar lebih baik lagi. Kemudian apalagi zikir merawat terumbu karang. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, angkat derajatnya. Bukan hanya di batin, sampai ke lisan, sampai ke perbuatan. Ya tadinya tegas dengan seseorang, memaafkan, melembut. Jadi Bapak Ibu, insan magnet rezeki itu anti marah-marah Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu masih marah-marah, masih mendendam, masih keakuan, aku loh yang paling capek, aku loh yang paling bisa, aku loh, nanti yang terjadi tidak ajaib, ya doa-doanya. Maka ini menjadi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Dan saya memang menekankan ini karena saya sayang sama Bapak Ibu ya. Sayangnya apa? Sayang sekali kalau Bapak Ibu sudah berlatih tapi kok enggak ajaib-ajaib, ternyata setelah berlatih tidak dipraktekkan gitu kan. Harusnya praktek gitu ya. Jadi nanti akan ngefeknya ajaib ya. Alhamdulillah tinggal 30 menit lagi karena kita janjian sampai jam 10 gitu ya. Jam 10 benar Bunda Pita. Jadi mungkin ada yang mau tanya jawab, silakan. Oh ada, ya silakan Ayah Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi. Ya, saya selama melakukan atau batu setiap malam belum merambah ke yang lain, cuman ada kegiatan seperti pemeliharaan terumbu karang itu ya memang walaupun dari tapi insya Allah sekarang itu belum ada indikator keajaiban. Mungkin ada doa setelah kartu atau sunat tahajud, tapi sementara saya konsentrasinya ke sholat tobat. Jadi kan satu malam ada beberapa soal yang harus saya tobat sampai 20 orang. Ya alhamdulillah dari mulai jam 2 sampai jam 4 seperti itu. Tapi ya belum, ya saya nggak begitu berharap banget sih untuk keajaiban secepat mungkin gitu. Tapi saya lagi tobat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang ditanyakan apa Ayah Edi tadi? Yang ditanyakan biar jelas. Oh, sudah mengamalkan ini itu, udah ikut magnet rezeki gitu ya, Ayah ya. Kemudian yang ditanyakan gimana Pak? Yang ditanyakan sebenarnya kok belum ada keajaiban gitu aja. Oh iya. Ya, baik Karena Pak. saya masih melaksanakan secara fisik itu hanya sholat tobat aja. Iya. Walaupun satu malam itu sampai 20 nama yang harus saya sholati, itu ya tetap setiap malam alhamdulillah dilalah kok dibangunkan kalau malam itu. Walaupun tidurnya itu malam seperti jam 10 ini tetap nanti jam 2 atau setengah 3 itu bangun sendiri. Tidak pakai speaker, tidak pakai indikator apa itu enggak. Keajaiban. Ya, Ya. itu udah ajaib belum Pak? Ya. Keajaiban Ayah Badi yang dimaksud apa nih? Inginnya Ayah Badi LOP-nya apa? Ya nyaman-nyaman aja gitu, karena saya kan pensiunan, kemudian saya pernah terlibat pada SK-nya dipinjam sama bendahara, itu nggak bisa membayar dia, akhirnya tanggungannya saya sendiri yang menanggung gitu. Berarti Sehingga sampai sekarang belum rampung gitu. Ya, punya amanahnya belum rampung. Iya. Karena ada orang lain. Terima kasih. Oh iya, ya, alhamdulillah. Sama-sama Ayah Badi. Yang mau jawab Bunda Pita apa saya? Bunda Pita boleh, Bunda Iya, Susan boleh. saya nggak tanya Bunda Pita, oke, karena Bunda Pita kelihatannya ini masih
mengerjakan yang lain tidak apa-apa karena Bunda Pita udah materi juga ya. Ya Ayah Badi yang pertama ya kenapa belum ajaib gitu ya. Yang pertama adalah Ayah Badi gabung itu di SCMRT HMR yang saya ingat itu masih sekitar dari yang sekarang ini berarti 2 bulan. Benar enggak Pak? Iya betul. Masih 2 bulan gitu ya. Nah masih 2 bulan ini kalau ukurannya dari Gurunda Ustadz Nasrullah gitu ya, yang 2 tahun berarti kan masih lama Ayah ya, masih lama karena kalau yang dari Pak Nas menyampaikan belajar terus ilmu magnet rezeki itu kurang lebih nanti 2 tahun diulang dan diulang gitu ya, jangan cuma sekali gitu, tapi diulang dan diulang gitu ya. SCMR-nya, THMR-nya gitu, kemudian di rumah dipraktekkan, kemudian setelah SCMR, THMR nanti kemudian mengikuti Pak Nas mengadakan apa nih nanti diikuti gitu, jadi rutin. Nah itu kurang lebih 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Ternyata alhamdulillah ya yang di privat RFF LOP ini karena di poster tiap pekan dan juga tiap harinya juga ada poster ya, poster positif, akhirnya insya Allah 4 bulan gitu Ayah, 4 bulan, tapi ada syarat ya, ketentuan dan syaratnya diikuti, yaitu saat Bapak Ibu ingin ajaib ya melalui pembelajaran di Magnet Rezeki RFF LOP ya, ada tambahan nanti SCMR THMR, kemudian kegiatan-kegiatan Pak Nas ya jangan ditinggalkan, diikuti juga gitu ya, karena tanda apa? Tanda kita juga merawat terumbu karang gitu ya, jadi kita juga memuliakan beliau yang telah menyusun jurus-jurusnya gitu ya, jadi kita ikuti juga gitu. Saya pun sama Bunda kita ya masih terus mengikuti gitu ya, mengikutinya berarti saat ada pelatihan, saat ada SCMR THMR kita ikut kontribusi ya, kita mengikuti acara-acara yang dilaksanakan oleh Ustadz Nas gitu ya. Nah kemudian di RFF LOP ini kurang lebih nanti 4 bulan itu sudah bisa merasakan Ayah gitu ya. Nah Ayah Badi yang saya lihat masih beberapa pekan di RFF LOP ya, masih beberapa pekan gitu. Jadi ya jadi memang tidak bisa instan seperti membalik telapak tangan gitu ya, tetapi nanti bisa lebih cepat ya saat all out gitu. All outnya itu berarti pada saat ikut itu benar-benar dari awal sampai akhir gitu ya, diikuti membacanya dengan semangat gitu ya. Kemudian di dalam batinnya gitu ya, yang bapak khususnya ya, itu jangan ada kepikiran seperti ini, kok imamnya perempuan ya gitu. Nah kalau sudah seperti itu sudah ada selaput sudah ada selaput, mohon maaf ini memperlama dari keajaiban, karena ada mengatakan kok perempuan ya, kok enggak laki-laki ya, kalau ada yang laki-laki bisa kayak gini enggak apa-apa, tak serahkan gitu tak serahkan, yang bisa membaca jahar, yang membaca dengan istiqomah, dengan Belum ada Bun, belum ada yang bisa menggantikan. Makanya suami saya aja belum mau gitu, belum mau gitu, dan mohon maaf nggak mau gitu. kemudian karyawan saya pernah udah luar biasa bacaan Al-Qur'annya, kan sama yang dirasakan itu belum selaras Pak gitu. Maka selaraskan, pengen cepat selaraskan. Berarti apa? Yang diinginkan adalah saya keajaiban. Yang saya inginkan adalah orang itu gitu ya. Orang itu bisa sadar nanti untuk bisa memperbaikinya, membayar hutangnya gitu kan. Berarti rasa Bapak harus selaraskan dengan apa yang diinginkan, diselaraskan. Kalau keinginan Bapak adalah terwujud berarti kan bahagia. Nah sekarang usahakan Bapak untuk bahagia. The power of paksain di awal-awal itu kayak the power of paksain gitu, adalah menghadirkan cermin. Kalau saya menghadirkan cermin gitu, saya the power of paksainnya itu menghadirkan cermin. Akhirnya kita tidak sempat membenci orang lain karena hal itu adalah yang saya lakukan kemarin gitu. Yang terjadi kita itu mudah sekali menerima keadaan. Oh ya udahlah, orang itu kok belum bayar sama saya ya, kali saya kurang sedekah gitu. Udah tidak marah lagi gitu, dan keadaan ternyata yang di sini kita mengatakan saya kok belum ajaib, itu adalah logika kita. Padahal di alam kuantum, ya, di wilayah lain kita sudah diberikan, bukan di kuantum aja ya, adalah di bagian lain kita sudah diberi keajaiban. Keajaiban apa? Nikmatnya kita meraih ilmu, nikmatnya kita beribadah, nikmatnya dalam sehat kita, nikmatnya dalam penglihatan kita, nikmatnya keluarga-keluarga kita itu pada sehat, menyenangkan ya, hadirnya mereka semua membersamai kehidupan kita, itu keajaiban. Kadang kita tidak rasakan. Nah ini memang pakai hati gitu ya, pakai hati ya Pak ya, mohon izin ya Pak ya.
Nanti untuk apa? Bapak merasakan kesyukuran. Kalau sudah syukur, energi Bapak akan dicintai oleh uang. Bapak akan dicintai oleh uang. Kalau energi Bapak itu adalah yang ada syukur. Karena uang kan, uang yang kita harapkan kan rezeki mulia, halal ya. Maka di sana ada nilai-nilai mulia juga. Nah, kita yang ingin ajaib menyelaras dengan rezeki itu, akhirnya nanti mudah satu sama terhubung. Uang itu datang dengan sendirinya, dihantarkan ya atas izin Allah dari bagian-bagian alam semesta. Mungkin orang itu tidak langsung bayar, tetapi ada rezeki dari yang lain, misalnya keluarga, anak, saudara. Tiba-tiba saja dari ya mungkin ladang yang dimana ada panen gitu kan. Kemudian dihantarkan, tiba-tiba saja dapat keajaiban, mungkin dapat umroh gratis, mungkin dapat apa ya seperti itu ya. Jadi dapat keajaiban dari tempat lain. Nah, itu urutan-urutannya ya. Jadi kita sekarang ini kalau yang saya lihat ayat ketekunan, keistiqomahan ya, keberlanjutan dari kita berlatih itu sangat diperlukan. Karena sekarang ini ayah Badi masih proses meraih keajaiban. Masih proses dalam akses-akses energi brilian. Nah, disadari bisa jadi perisai saya segini nih panjangnya gitu ya. Kemudian saya ikut magnet rezeki yang masih 2 bulan dan saat di privat RFF adalah 2 pekan adalah masih masuk 2 senti gitu. Nah, akhirnya memerlukan ya ada berpekan-pekan, berbulan-bulan untuk menembus bawah sadar. Yang di sana biiznillah adalah tanda ampunan Allah mulai ada. Gitu Pak. Ya, bukan berarti kemudian ya, berarti ini benci Allah. Allah itu sayang semua dengan makhluknya. Dan Allah itu tidak pernah memberi hukuman kepada kita sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi Allah itu kasih sayang kepada kita yang memberikan ada reward punishment itu, hukuman itu ya. Kemudian bungkus permen itu adalah dari diri kita sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Karena di Al-Qur'an Allah menyampaikan hal apa saja yang baik itu datangnya dari saya, dari Allah gitu. Tetapi hal yang tidak baik adalah datangnya dari dirimu sendiri gitu. Akhirnya kemudian ada punishment ya, ada teguran. Teguran itu adalah tanda kasih sayang Allah juga agar tidak seperti itu berlanjut gitu kan. Akhirnya yang sekarang ini kok belum ajaib. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Inilah tanda kasih sayang Engkau untuk aku berproses hijrah lebih semangat lagi gitu. Ayo. Saya seperti itu kalau misalnya, wah saya hajatnya belum kabul nih. Wah enggak apa-apa karena saya memang belum pantas kali gitu kan. Maka saya pantaskan gitu ya. Maka saya harus bahagia. Nah, yang kelima adalah untuk Bapak bisa meraih ajaib dengan cepat, ya Bapak untuk setiap hari jaga energi bahagia tanpa syarat. Tidak bersyarat orang itu membayar saya baru bahagia, tidak bersyarat saya harus punya misalnya ya tabungan sekian ratus juta saya baru bahagia, tidak. Tapi saya bahagia dalam keadaan sekarang ini yaitu tadi dengan kesyukuran, dengan rasa cinta, ya cinta kepada semesta raya sampai kucing-kucing gitu dicintai, gitu ya. Sampai ada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita itu kita cintai, kita doakan, kita beri siraman, ya, beli ada pupuk, ya. Kalau binatang misalnya kita jangan sakiti, gitu ya. Sampai semut yang lewat aja kita tidak berani untuk membunuh, gitu loh. Kan semut kan jangan untuk dibunuh. Tapi kalau hewan-hewan yang yang bisa jadi potensi mencelakai kita memang diperbolehkan ya oleh Rasulullah untuk bisa menjaga keselamatan kita, boleh. Misalnya kayak ular gitu ya. Tapi nanti lama-lama ularnya nanti punah gitu ya. Yang bisa jadi ya memang ini ya apa namanya kalau mau di kandang kemudian ditaruh mana gitu ya. Kalau misalnya ada pertimbangan, tapi kalau misalnya ada cicak gitu ya, itu bahkan kalau membunuh ya dengan ada satu pukulan itu malah berpahala gitu ya, karena tidak menyiksa. Dan cicak itu memang sarannya dari Rasulullah ya, ajarannya dari Rasulullah, kata Rasulullah untuk bisa dimusnahkan ya, dimatikan kalau ada di rumah kita, karena cicak itu membawa energi bubur, membawa santet, membawa telur, membawa gitu ya, tertuliskan ada di para ulama ya, dan juga para ini ya yang kafah di bidang itu gitu ya. Jadi makanya diperbolehkan untuk membunuh. Nah, untuk yang hewan-hewan lain gitu ya, yang di sana adalah bagian dari semesta ya, kita untuk ada
energi kasih sayang, cinta kasih, energi syukur, energi bahagia gitu ya. Yang di sanalah nanti akan dicintai oleh rezeki. Bapak nanti tinggal duduk aja di rumah, akhirnya rezeki berdatangan, apalagi bekerja gitu ya. Karena duduknya aja nanti Bapak akan berdatangan di rezekinya, berenergi positif, akhirnya apa yang ada di batinnya itu bisa menarik apa saja di luaran kita untuk mendekat. Itulah orang-orang yang bermagnet rezeki. Tentunya berproses ya Bapak ya. Nah itu kurang lebihnya jawabannya cukup panjang ya, sampai ada 5 gitu ya. Karena apa? Karena ini untuk memberikan ada jawaban yang detail. Kemudian oh iya ya kayak gitu. Oh iya ya, jadi kita tidak kemudian pesimis atau kemudian rendah diri. Ya aku kok kayak gini. Enggak, justru untuk memacu. Oh iya ya, saya kurangnya ini. Oh iya ya, saya harus lebihkan lagi yang ini. Saya harus tambahkan lagi gitu. Jadi sekarang ini setelah belajar magnet rezeki, apa saja sih amalan-amalan yang sudah dikerjakan gitu ya. Kita untuk merasa jangan wah saya udah ngerjakan ini gitu. Tapi kayak gini, oh bisa jadi saya masih ada kurang karena dari akil balik sampai dengan sekarang ini waktunya sangat panjang dari akil balik sampai dengan belajar magnet rezeki ini dilakukan. Benar enggak Ayah? Ya. Dari akil balik sampai sekarang ini usia Ayah yang kemarin ikut magnet rezeki kan berarti udah berapa puluh tahun gitu ya. Nah, setelah belajar magnet rezeki sampai dengan sekarang ini baru 2 bulan gitu kan. Jadi belum sebanding gitu ya, belum sebanding dari sebelum belajar magnet rezeki gitu ya Ayah ya. Tapi Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun ya, jangan patah semangat. Nanti 4 bulan diikuti, nanti 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Nah 6 bulan ini Ayah kalau ikut terus jangan dilakukan ya Ayah ya, jangan dilakukan nih syaratnya ya, jangan kemudian gini Mbak Dina kan ngabarin ya untuk donasi, kemudian dalam hati gini ya donasi lagi gitu ya, donasi lagi seperti saya Bapak Ibu gitu ya, karena kan kayak anak sekolah ya dikabulin kayak gitu kan ya memang harus bayar kayak gitu kan. Ya udah alhamdulillah kalau bisa sebelum dikabarin udah transfer, jadi nanti free gitu ya. Akhirnya enggak ada rasa-rasa dipanggil-panggil oleh Bunda Dina gitu kan. Nah pada saat enjoy aja dipanggil, wow keren ya Bunda saya transfer dengan bahagia, nah itu malah berpahalanya ya. Ikuti. Nah biasanya 6 bulan pertama keajaiban besar ada Ayah, 6 bulan ya. Nah 4 bulannya ini pintu mulai tenang, mulai menjaga kebersihan hati, kebersihan tempat gitu. Nah kenapa saya mengatakan seperti ini, karena saya melihat keluarga saya gitu. Setelah ngaji bareng sama saya itu saya lihat itu neriti banget kebersihannya nih, karena memang dapat terus kan posternya kayak gitu. Saya sendiri kayak gitu. Jadi misalnya saya melihat ada tempat tidak bersih aja udah kayak tidak happy kayak gitu. Nah kaki kadang juga sempat ini ya kayak alergi, akhirnya saya banyakin emak emak saya tidak 1 tidak 2 karena membersihkan ada beberapa ruang ya. Akhirnya tolong Mak yang ini bersihkan, ini yang bersihkan ya, ini ditoto ya, karena itu tadi ya menjaga kebersihan, ketertiban itu udah otomatis dari dalam hati gitu ya. Masya Allah luar biasa jawabannya panjang, mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada yang kurang tepat dari jawaban saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu ya oleh Ayah Badi dan juga cukup lengkap insya Allah. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi nanti bisa chat ada di grup WA gitu ya. Nah seperti itu kurang lebihnya Bunda Pita, karena sudah jam 10 lebih 14 menit, adakah pertanyaan lagi atau bagaimana Bunda? Ya silakan Bunda Pita. Ya. Baik, Bunda Susan, terima kasih atas jawaban dari pencerahannya tadi ya Ayah Badi, dimana sudah punya gambaran ya atas jawabannya sudah diberikan Bunda Susan tadi. Alhamdulillah. Tidak terasa Zoom kita sudah memasuki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Bunda Susan. Iya. Jadi seru asik banget ya membahas ilmu. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya, mohon maaf tadi yang belum tercatat, nanti insya Allah yang masuk di RFF LOP kita masih ada kesempatan bagi-bagi hadiah yang lain ya Bunda Susan ya. Iya, barangkali mungkin kita mau baca doa dulu Bunda sebagai bentuk rasa syukur dan juga mungkin dari teman-teman supaya ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran dari Arta MR di hari-hari yang berikutnya. Monggo silahkan untuk yang offline kita adakan SHMR nanti bulan Desember ya untuk muhasabah tutup tahun 2024
yang ada di Kota Batang ya. Barangkali teman-teman mau hadir di Batang secara offline langsung di SKMR, dan hari Ahadnya ada THMR serempak, nanti insya Allah ada di beberapa ratus titik se-Indonesia ya. Jadi nanti bareng-bareng dengan Ustadz Nasrullah dengan para CTMR lainnya ya. Di sini juga banyak CTMR-nya ya Bunda, kayak Bunda Mardiana gitu ya. Bunda Ina Muhinda ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Semangatnya super power sekali, masih mau ikutan belajar gitu ya, karena memang menjadi CTMR itu bukan suatu hal yang harus berhenti untuk belajar, malah di sana kita harus menggali lagi lebih dalam lagi ilmu-ilmu pengembangan dari jurus-jurus magnet rezeki, agar kita senantiasa bisa mengalirkan energi baru untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Tetap semangat Bunda Ina, Bunda Mardiana, Bunda Primi juga ada. Ini Masya Allah luar biasa, tabarakallah semuanya. Buat teman-teman, Insya Allah kita ajaib bareng-bareng jadi tetangga di surga nanti ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, barangkali Bunda Susan kita mau doa dulu Bunda, doa yang bersyukur atau bagaimana, monggo Bunda Susan. Iya. Mohon izinnya ya Bunda Pita menambahkan yang tadi 1 menit aja. Tanda berikutnya ya Ayah Bunda, setelah kita rutin RFFLOP ya, itu setelah menjaga kebersihan, nanti merasakan ada Ayah Bunda itu tidak pernah takut gitu. Wah keren ini, tidak pernah takut. Kecuali takutnya sama Allah aja, Bu. Ibadah saya diterima enggak ya, tapi kemudian harus yakin kayak Ustadz Nas kemarin sampaikan. Wah, ya Allah aku yakin Bu, terima gitu kan. Nah, kemudian takut apalagi saya kayak kurang nih ibadahnya gitu. Tapi sama orang enggak ada takutnya Bapak Ibu. Apalagi misalnya ya, wah di sana ada penampakan gitu. Wah di sana ada jalan yang sepi, enggak takut Bapak Ibu. Insya Allah enggak takut gitu. Jadi ada mental yang lebih membajak lagi gitu. Ada mental yang lebih menguat lagi gitu. Ya, jadi ini sangat penting ya, karena apa? Pada waktu Bapak Ibu berbisnis, bekerja gitu. Jadi diperlukan ada mental yang kuat gitu kan. Makanya kita untuk terus ya ada di privat RFFLOP, Bapak Ibu yang belum gabung, ayo untuk gabung, yang sudah gabung untuk bisa selalu bertahan ya insya Allah, karena energinya sangat diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Yang ada di offline di Insan Mulia, alhamdulillah silakan untuk dilanjutkan ya dan diteruskan. Ada yang doubling ya kayak Bunda Tuni dan juga bunda-bunda yang lain, alhamdulillah. Nah, mari untuk kita doa bersama ya atas miladnya Arta yang kedua ya, Masya Allah bahagia sekali yang malam hari ini bertabur keajaiban dengan ada banyak yang testimoni ya. Bertabur apalagi, bertabur hadiah banyak ya hadiah yang disampaikan, kemudian bertabur keberkahan ya. Mohon doanya Bapak Ibu dan semoga kita harapannya ya Arta MR yang di 2 tahun ini, kemudian di tahun-tahun berikutnya, di sesi-sesi berikutnya semakin solid ya, kemudian Amin. semakin terus berkembang, Amin. semakin terus bisa membersamai keajaiban-keajaiban dari seluruh peserta-pesertanya gitu ya. Amin. Dan kemudian semakin untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagi yang belum gabung pun ya, kemudian ingin ajaib akhirnya nanti bisa untuk mengikuti riad ini. Karena apa? Amin. Karena di YouTube alhamdulillah ya marak sekali sudah banyak yang mengikuti, dan kemudian memang pada saat mengikuti di YouTube itu hanya 12% kerjanya. Nah, bagaimana untuk bisa menyentuh ke persen yang berikutnya, yaitu menuju ke bawah sadar, adalah untuk ikut riyadahnya, ikut tirakatnya. Tirakatnya itu dengan membaca Al-Fatihah, Asmaul Husna. Di sanalah letak untuk kita menyentuh pintu bawah sadar kita yang dengan sadar gitu. Dengan sadar kita, tapi menyentuh ke bawah sadar, karena Bapak Ibu terus terbooster, terus terajak gitu ya, dengan bacaan-bacaan yang saya lakukan dengan bahagia. Akhirnya Bapak Ibu merasakan kebahagiaan di dalam ibadah. Ini luar biasa Bapak Ibu, yang nanti tervibrasi ke kehidupan Bapak Ibu di setiap harinya. Itu merasakan terngiang-ngiangnya bahagia saat privat RFFLOP, kemudian saat ada tumbukan pun itu bisa keren dengan mudah. Makanya ikut dari awal sampai akhir di jam privat RFFLOP itu sangat diperlukan gitu ya Bapak Ibu ya, yang sudah bergabung dipergunakan sebaik-baiknya. Mari untuk kita bisa membaca doa bersama-sama. Doanya singkat saja, doa untuk insya Allah 8 keberkahan dan juga doa-doa yang lainnya. Mari Bapak Ibu, keberkahan dari majelis kita terutama ya privat RFFLOP Arta MR dan miladnya Arta MR,
Di sini juga adalah kebahagiaan bukan dari hartanya saja, bukan dari Arkanisa dan Bunda Pita aja gitu ya, tapi adalah Bapak Ibu, ayah bunda yang lainnya yang bergabung di sini. Dan harapan saya Bapak Ibu bisa mengajak ya, yang lainnya untuk bisa gabung, karena surga terlalu luas Bapak Ibu untuk kita yang cuma segini gitu ya. Jadi untuk kita ajak sebanyak-banyaknya agar mereka pun bisa merasakan surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya, yaitu apa? Ketenangan, kenyamanan, kesejukan, terjauh dari adanya garis kebenaran, terjauh dari amarah, kita udah bisa melembut. Itulah angin-angin surga yang kita rasakan saat di dunia ini. Maka perlu kita viralkan ikhtiar ini ya. Mari Bapak Ibu, untuk kita tundukkan kepala kita, lalu kita doa. Seperti biasa kita mendoakan ada permohonan husnul khotimah dan juga yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marsukna tuhan qoblal maut. Allahumma inni as'aluka bi bismillah wa na'udzu Amin. min su'il khotimah. Allahumma Amin. ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika ya Allah. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wa atika. Amin. A'udzubika min syarri nafsana laka bi nikmatika alayya wa abulaka bi maghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Amin. Allahumma ftah ala marta. Allahumma ftah ala privat RFF LOP beserta seluruh peserta dan keluarga. Amin. Allahumma ftah ala seluruh peserta dari Zoom Milad Arta MR dan juga ada di TikTok yang saat ini bergabung bersama seluruh keluarganya. Amin. Awal khairi, awal nikmat, Amin. awal barokah, awal rizki, awal sehat, Amin. jasmani dan rohani kami. Awal sehat, awal kuat ya Allah. Awal panjang usia kami ya Allah. Awal keberkahan dalam usia kami ya Allah. Amin. Awal bisa umroh haji di Mekah dan di Madinah bersama teman-teman kami di sini, bersama Amin. keluarga kami tercinta ya Allah. Amin. Awal magnet rezekimu ya Karim, awal magnet cintamu ya Allah, awal magnet cinta makhlukmu ya Allah. Amin. Keajaiban setiap kegiatan kami, awal kelancaran dan kemudahan di setiap pekerjaan dan juga Amin. dalam perdagangan kami ya Allah. Engkau ridhoi kami. Awal jannah ya arhamar rahimin. Rabbik firli wali walidayya barhamu makamar min soyib. Karena Rabbi isyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna ya Karim. Engkau kabulkan doa kami seluruhnya ya Allah. Engkau kabulkan doa anak ya Allah. Engkau kabulkan doa-doa sahabat kami di sini ya Allah. Karuniakan keajaiban untuk mereka semua ya Allah. Yang saat ini masih ada keluhan sakit, keluhan tidak sehat, Engkau sehatkan prima luar biasa. Ya Allah, yang saat ini masih ada ketidakmudahan dalam finansial, ada amanah-amanah yang masih membelitnya, Engkau mudahkan ya Allah. Engkau hadirkan banyak rezeki berdatangan, baik yang terduga maupun yang tak terduga ya Allah, untuk mereka semua, teman-teman kami di sini, sahabat tercinta kami di sini, untuk bisa membayar amanahnya dengan mudah dan mereka semua mendapatkan aset yang berlimpah. Ya Allah, ya karena yang saat ini kami semua di sini barangkali ada yang persoalan dengan keluarganya, dengan suami istrinya atau dengan anak-anaknya ya Allah. Engkau berikan cahaya dalam rumah tangganya. Engkau berikan cahaya kepada insan-insan yang ada di rumahnya untuk selalu bisa melembut, saling memaafkan dan saling memuliakan, untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin. Jawab doa anak ya Allah, itu jawab doa kami semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ya Bapak Ibu semua dan Bunda Pita, doa kita bersama-sama di sini insya Allah Allah ridhoi, dan sampai jumpa besok nih Bapak Ibu di Privat RFF LOP dengan kajian yang insya Allah luar biasa ya. Ada 2 kajian ya. Yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang cara LOP untuk anak kita agar mudah ya. Yang awalnya itu adalah bandel tit gitu ya, kemudian nakal tit gitu ya, dicoret gitu ya.
kemudian cepat berubah menjadi soleh ya, cepat berubah menjadi penurut ya. Nah, bagaimana caranya besok ya, insya Allah untuk kita belajar bersama-sama, dan kemudian Bunda Pita akan membawakan kajian pula yang insya Allah memboster keajaiban untuk kita seluruhnya di hari-hari berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mohon maaf sebesar-besarnya dari saya dan Bunda Pita, materi yang kami berikan apabila ada kurang tepat dalam kata-kata kami, kalimat kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dari Bapak Ibu. Apabila ada mimik wajah kami pun yang kurang menyenangkan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah maaf dari Bapak Ibu akan Allah berikan keberkahan ya, kemudahan di hari-hari berikutnya makin ajaib ya. Alhamdulillah. Mari untuk kita bersama-sama tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Bapak Ibu, a'udzubillahi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Susan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wah, ada Ayah Solihun ya, sekarang ini ada Del. Ayo Ayah gabung lagi ya, diberi materi. Tentu apa seni baru kelompok. Oh iya. Mohon izinnya Bapak Ibu perlu istirahat ya. Sinyal-sinyal dari tubuh sudah ada. Jadi selamat istirahat bersama keluarga tercinta.